aja. Jadi. Jadinya po di ba nag-agenda na ilang bang? Hindi nga na pangalan ko na pagulong. Karena kami mau di treatment tu di hospital. Tiga itu, kira-kira HIV. HIV kan udah rilis baru. Tentang HIV yang melonjak udah saya rilis. Berapa bahannya apa juga sudah. Jadi IP yang betul. Oh narkoba. Orang rekam sih kalau Narkoba. Jadi persoalan narkoba ini kan bukan hanya persoalan hukum semata, tapi juga persoalan kemanusiaan. Karena dampak yang dihasilkan dari tingkat peredaran narkoba yang tinggi itu bisa mengenai banyak pihak, termasuk keutuhan rumah tangga dan angka kriminalitas. Fenomena pencurian yang sudah mulai marak di Kota Banda Aceh saat ini tidak bisa dianggap remeh, bisa saja itu terkait sekali dengan narkoba. Karena rata-rata yang mencuri yang kita lihat itu di CCTV masjid-masjid di kampung itu rata-rata kan masih anak muda. Nah, kalau dikaitkan dengan pola peredaran narkoba, sabu-sabu itu kan awalnya sabu-sabu biasanya dikasih secara gratis dari pertemanan untuk coba-coba, untuk menimbulkan rasa candu dan ketagihan. Nah, ketika ketagihan dan candu, maka anak-anak ini akan berusaha mendapatkan sabu-sabu dengan beli. Nah, ketika dia beli, dia butuh uang. Dan tidak ada orang tua yang sehat mentalnya mau memberikan uang untuk anaknya untuk beli sabu. Nah, sehingga nggak ada uang untuk beli secara resmi dari orang tua. Dari mana uang itu didapat untuk orang yang sudah kecanduan narkoba? Dari mencuri. Makanya angka kriminalitas itu bisa relevan dengan tingkat konsumsi narkoba sabu-sabu untuk membeli, karena uang nggak dapat dari orang tua secara resmi beli narkoba, maka diambil dari pencurian. Makanya pencurian celeng masjid, pencurian meteran PDAM, pencurian mesin pompa itu yang banyak didominasi dilakukan oleh anak muda. Kemungkinan besar dua hal penyebabnya. Pertama karena faktor narkoba, pecandu narkoba. Yang kedua faktor pecandu game judi online. Nah, inilah yang harus kita sikapi bersama, dan ini nggak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, nggak bisa diselesaikan oleh wali kota saja, DPRK saja, BNN saja, atau kepolisian saja, tapi harus kerjasama semua pihak, termasuk keluarga. Keluarga harus punya komunikasi yang kuat antara orang tua dan anak. Ayah terutama, sosok ayah nggak boleh menjadi ayah yang dianggap tiada. Fisiknya ada, tapi kehadirannya nggak ada. Pulang kantor, tidur, kemudian balik lagi kantor, tidak pernah berkomunikasi dengan anak. Karena anak butuh sosok untuk komunikasi. Yang kedua, ibunya juga harus tahu pola-pola peredaran narkoba, pola-pola mengkonsumsi sabu-sabu. Misalnya ada kemarin, cara mengkonsumsi sabu-sabu kan pakai botol aqua, tapi pipetnya ada dua, ada lubang dua untuk pipet. Bagi orang tua yang nggak paham tentang cara konsumsi sabu-sabu, mungkin ini dianggap sebagai fenomena biasa. Tapi yang harus dipahami dari informasi BNN itu adalah pola bong sabu. Bong sabu itu dengan dua ini, jadi dia lubangin dua pipet, pakai botol ini saja. Nah, kalau itu dapat, maka orang tua sudah harus waspadai, harus dicegah. Nah, yang ketiga saya pikir kalau ada fenomena-fenomena yang nggak betul di kampung kita, maka peran kampung jadi penting. Misalnya fenomena apa? Ada kumpul-kumpul yang nggak jelas, itu terjadi sampai tengah malam. Kumpul-kumpul anak-anak pelajar, itu nggak boleh. Kalau kumpul-kumpul anak pelajar itu bukan untuk kegiatan tertentu, bukan untuk zikir, bukan untuk pengajian dan sebagainya, sampai tengah malam pada besoknya mereka sekolah, maka ini juga harus diwaspadai. Kalau kira-kira nggak betul fenomenanya, laporkan saja ke aparatur kampung. Kalau aparatur kampung nggak mampu, laporkan saja ke BNN atau laporkan saja ke petugas Satpol PP. Karena kalau sudah kumpul-kumpul biasanya akan menjurus kepada dua hal yang negatif. Pertama bisa pesta seks, kedua pesta narkoba. Ini dua paket yang nggak bisa jauh. Kalau sudah kena narkoba, itu libidonya naik, maka pelariannya adalah ke seks. Makanya dua hal ini nggak boleh terjadi di Banda Aceh. Kerumunan orang tengah malam sampai jam 3 dini hari tanpa kebutuhan yang jelas, usia pelajar. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi saya pikir semuanya harus berperan untuk mengatasi peredaran narkoba yang sudah mulai tinggi. Tahun lalu itu 116 kasus. Itu kasus pengedar narkoba di mana aja? Tahun 2005. Itu pengedar. Kalau pengedarnya sebanyak itu, maka pemakainya berapa?
lebih banyak lagi. Kalau tahun ini gimana Pak? Ini belum ada data kita dapatkan dari kepolisian. Nah, ini data tahun lalu. Informasi BNN kemarin sampai dari saya. Kalau belum masuk keluar, itu kerja dari para penegak hukum dan melanggar keluar itu. Sudah ada, nanti sudah ada peringatan kan? Penindakan itu levelnya level kepolisian dan BNN. 115 itu bukti bahwa mereka sudah bekerja. Tapi apakah tuntas? Belum tuntas. Kalau akar rumputnya dari masyarakatnya nggak punya kesepahaman yang sama bahwa narkoba ini musuh kita, bahwa narkoba ini musuh anak bangsa, musuh generasi. Kalau ini sudah punya kesepahaman bersama, maka setiap ada fenomena yang aneh di kampungnya, maka kita akan beresin sama-sama. Keluarga juga gitu, ketika ada anak-anaknya dianggap sudah mulai menunjukkan gelagat aneh, lebih suka menyendiri dan sebagainya, mungkin sudah harus diwaspadai, diajak komunikasi tidak ada. Nah, kalau sudah candu, maka bukan juga itu dianggap sebagai musuh, terapi dah dia. Terapi ini kan punya ada banyak rumah sakit yang bisa melakukan pengobatan rehabilitasi ya, rehab candu narkoba. Kalau bukan pengedar, maka kita jadikan sebagai saudara yang harus diobati. Kita obati.